Halo guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang Cardano atau dikenal dengan ADA. Tapi lebih enaknya kita nyebutnya Cardano ya guys. Di video kali ini kita akan menjelaskan fundamental dari Cardano dan juga kita akan price prediction. Jadi artinya kita akan prediksi harga kedepannya Cardano ini seperti apa. Seperti biasa untuk price predictionnya gua taruh di tengah-tengah video, kalau nggak di akhir video. Jadi kalau kalian ingin skip ya silakan langsung di skip aja untuk fundamentalnya. Nah, jadi dari blockchainmedia.id kurang lebih sekitar 4 jam yang lalu dia mengatakan bahwa mengenal Papia, metaverse pertama di ekosistem Cardano. Jadi Cardano ini mempunyai metaverse namanya Papia. Inilah Papia, metaverse pertama di ekosistem blockchain Cardano. Papia diambil dari nama kota tempat kelahiran pakar matematika Italia, Gerolamo Cardano. 3 hari lalu, Papia resmi terpadu di Cardano. Hype gila metaverse akhirnya merasuk juga di jantung Cardano. Seakan-akan Charles Hoskinson dan kawan-kawan tidak ingin tertinggal di belakang dan siap bersaing dengan metaverse lain yang lebih populer, seperti Decentraland dan The Sandbox. Papia praktis mengusung ciri khas Cardano dengan merujuk pada nama-nama tenar di bidang matematika dan programmer komputer. Metaverse Cardano, Papia namanya. Dan untuk kali pertama, Papia digunakan sebagai nama unik metaverse ini. Papia adalah nama provinsi kecil di Italia, tempat lahir Gerolamo Cardano. Matematikawan ini lahir pada tanggal 24 September 1501 dan wafat di Roma pada 21 September 1576. Seperti ilmuwan di masa silam, Gerolamo tak hanya dikenal di bidang matematika saja, tetapi pula fisika, biologi, kimia, dan filsafat. Dan ini ada foto dari si Gerolamo ya guys ya. Ini Gerolamo Cardano dan ini keren sih. Kalau kita lihat ya bahwa kelihatan banget orang-orang cerdas itu pasti dia botaknya kalau nggak depan tengah ya guys ya. Dan kalau botak semua itu Deddy Corbuzier. Di salah satu karyanya terkenal adalah buku Ars Magna, yaitu pada tahun 1545. Di bagian buku itu dia memaparkan penerapan lebih sistematis untuk bilangan negatif. Hasil pemikirannya itu memberikan sumbangsi penting untuk perkembangan aljabar, termasuk perihal angka imajiner. Pentingnya buah pikiran Gerolamo itu yang mendorong Charles Hoskinson menamai proyeknya dengan nama ilmuwan itu yakni Cardano. Tanggal peluncuran Cardano juga disesuaikan dengan tanggal lahir sang ilmuwan. Fakta-fakta Metaverse Papia. Sejauh ini sistem Metaverse Papia belum komplit karena NFT dan lapak virtual land parcels yang Anda miliki belum bisa terhubung sepenuhnya. Namun demikian, tim Papia mengklaim ada 60.000 tanah virtual yang sudah ludes terjual. Wow, keren. Ini kayaknya the next mana ya Cardano ini ya? Pertama, per 18 Januari 2022 ada lebih dari 8.300 pemilik tanah virtual di Metaverse Papia. Jumlah ini hasil penjualan awal ketika proyek ini diluncurkan kali pertama pada bulan Oktober 2021. Dan yang kedua, serupa dengan Metaverse di Decentraland, The Sandbox, tanah virtual ini bertenaga NFT alias non-fungible token. Perbedaannya NFT ini disokong oleh standar Cardano NFT atau yang dikenal dengan CNFT. Setiap tanah memiliki nomor unik berdasarkan koordinat di Metaverse-nya. Ketiga, Papia sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan ReadyFlyer.me. Perusahaan ini memiliki proyek utama yang memungkinkan pembuatan avatar yang lebih cerdas dan fleksibel berdasarkan wajah Anda sendiri. Avatar adalah salah satu komponen penting di Metaverse untuk menampilkan tampilan visual setiap pengguna, lengkap dengan beragam atributnya. Dan kita bisa klik ini. Keempat, yaitu lewat penjualan tanah virtual, perdana tim Papia mengklaim sudah terjual 60.000 unit. Kelima, pada kuartal pertama tahun 2022, tim Papia bersiap membagikan token kripto Papia di DEX Cardano. Langkah airdrop ini untuk meningkatkan likuiditas natif kripto Papia. Dan yang keenam adalah direncanakan hanya tersedia 100.000 tanah virtual, land parcels, dan setiap dijual sepanjang tahun 2022 ini. Mengingat sudah 60.000 unit yang terjual sebelumnya, maka hanya tersisa sekitar 40.000 unit saja. Dan kalau menurut gua ini akan dinaikkan harga ya guys ya, sebab kalau kita melihat pas waktu di awal-awal aja Papia sudah langsung 60.000 unit ludes terjual. Kalau kita lihat ya guys ya bahwa ini keren banget sih ReadyFlyer.me ini, avatarnya the real banget guys. Ini mirip ini gak sih apa Ayo Dance dan lain sebagainya gitu gak sih kalau game-game zaman dulu ya. Gue ingetnya Ayo Dance sih. Oke guys, cool. Oke, jadi wajah kita nanti dijadiin avatar guys. Wow, keren keren keren. Oke, lanjut lagi, yaitu gua ngambil artikel dari
luar negeri, yaitu namanya aljazeera.com ya guys ya. Ini kurang lebih sekitar 8 jam yang lalu, berarti artinya masih baru juga, yaitu Cardano mengungguli saingan Bitcoin dan Ethereum. Token ADA Cardano telah melonjak dalam seminggu terakhir, bahkan ketika Bitcoin dan Ether diperdagangkan sideways di tengah beberapa perkembangan menjanjikan. Pada blockchain ya, ADA telah meningkat 30% dalam 7 hari terakhir menurut harga dari CoinGecko. Sementara Bitcoin, Ether, Solana, dan XRP telah naik kurang dari 5%. Itu datang karena data dari Messari menunjukkan volume transaksi 24 jam Cardano di 5,31 miliar dolar dibandingkan dengan Ethereum 5,59 miliar dolar. Tetapi biaya gas Cardano pembayaran dilakukan oleh pengguna untuk mengimbangi energi komputasi yang diperlukan untuk memproses transaksi sekitar 75.400 dolar dibandingkan dengan 44 juta dolar yang terakhir selama periode itu. Orang dapat dengan mudah berargumen bahwa pasar NFT telah menemukan cara yang mudah untuk bertransaksi, dan itu adalah blockchain Cardano, kata Hayden Hughes, Chief Executive Officer Alpha Impact, platform media sosial untuk pedagang kripto. Banyak yang berpendapat bahwa hanya masalah waktu sebelum biaya gas dan kemacetan menyumbat blockchain Cardano yang mengarah ke biaya gas yang tinggi. Tetapi meskipun 5,31 miliar dolar dalam aktivitas harian, kami belum melihat ini. Selain daripada itu, Cardano mengalami pasang surut dalam beberapa bulan terakhir. Untuk sementara waktu itu adalah cryptocurrency terbesar ketiga, dipuncaki oleh hanya Bitcoin dan Ether, dan mendekati nilai pasar yaitu 100 miliar dolar di tengah optimisme tentang penambahan kemampuan kontrak pintar. Namun, turun setelah itu dan sekitar 50% di bawah rekor awal September. Bahkan dengan rally baru-baru ini, meskipun Cardano memiliki basis penggemar yang antusias, Cardano juga memiliki pencela. Mike Novogratz, CEO Galaxy Digital, memposting di Twitter pada bulan Agustus bahwa saya berbicara dengan 20 orang terpintar yang saya kenal di ruang angkasa, dan 0 dari mereka melihat Cardano memiliki daya tarik dengan para pengembang. Pengkritik ada mengatakan terlalu banyak bicara dan tidak cukup bertindak, kata Anthony Tenshrepp, Managing Partner Nexo. Posisi Cardano sebagai musuh Ethereum agak direbut pada tahun 2021 oleh munculnya saingan blockchain yaitu Solana dan Avalanche. Tetapi jelas ada komunitas Cardano yang bersemangat yang ingin itu berhasil. Jika tidak, itu tidak akan menjadi kripto 5 besar. Ya, jadi kita tahu bahwa Cardano itu dia peringkat kelima di dunia cryptocurrency ya, di seluruh dunia. Kendati demikian, perkembangan terbaru di Cardano termasuk dalam keuangan terdesentralisasi, token yang tidak dapat dipertukarkan, dan metaverse, serta kemajuan dalam penskalaan kemungkinan berkontribusi pada optimisme seputar blockchain menurut Vijay Iyer, Kepala Asia Pasifik di Luno VTE. Transept setuju mengutip pertukaran metaverse dan desentralisasi sebagai alasan antusiasme. Peluncuran yang direncanakan dari DEX pertama, pertukaran terdesentralisasi di blockchain Cardano, datang setelah kehadirannya di NFT, kata Transept. Selain itu, Cardano mencuri perhatian dari Decentraland The Sandbox dengan berita tentang metaverse Cardano pertama, yaitu Papia.io. Dan kita lihat bahwa untuk harga saat ini Cardano yaitu kurang lebih sekitar 1,57 dolar, dan kemarin itu kurang lebih sekitar 10%-an dia naik, dan kita lihat bahwa ini dia 7,67%, dan harga terendahnya yaitu 1,44 dan harga tertinggi yaitu 1,60 dolar. Dan kita lihat bahwa Cardano ini dia dalam keadaan bullish ya guys ya. Menurut gua adalah hal yang luar biasa untuk Cardano jika misalnya kita entry, apalagi kita lihat bahwa metaverse ya ini dia udah lagi dibuat walaupun belum komplit ya guys ya. Karena kalau kita lihat dari berita kita sendiri yaitu di Indonesia, ini masih belum komplit karena masih dalam tahap penjualan tanah. Gue bilang tadi bahwa sejauh ini sistem metaverse Papia belum komplit guys. NFT dan lapak virtualnya belum bisa terhubung sepenuhnya. Tapi kalau kita misalnya entry saat ini, menurut gua itu adalah hal yang bagus untuk long term si Cardano ya guys ya. Dan kita lihat bagaimana untuk price prediction. Ini kan yang ditanyakan oleh kalian ya dari tadi. Kalau menurut gua saat ini polanya adalah dia untuk titik supportnya 1,499. Nah, kalau misalnya dia sudah melakukan kena titik supportnya 1,499, terus dia memantul ke atas ya, memantul ke atas kayak gini, dan habis itu dia turun lagi dan naik lagi ya, kayak gini terus guys, dan dia kayak gini lagi. Setelah itu dia mantul ke atas, muncung ke atas di angka 1601 ini lagi ya, balik lagi. Ini adalah dia bisa targetnya yaitu 1,761 dolar. Jadi nanti pas dia udah tembus kayak gini, dia polanya akan turun lagi
dia polanya akan turun lagi kayak gini lagi. Terus dia juga akan naik lagi. Nah, ini naik lagi. Nah, setelah itu nanti dia ke 1761 ke 1761 kayak gini, langsung dia ngerucut ke atas. Tapi ini perlu diingat bahwa kalau dia tidak melakukan pantulan seperti ini dan dia malah ke sini, agak bahaya untuk Cardano karena support dia yaitu di 1499 guys. Kalau misalnya di bawah support dia, artinya nanti kita akan menguji support dia kembali yaitu di angka 1,410-an. Jadi artinya kalau dia kena ke bawah dan dia terus ke bawah, artinya kita lagi menguji untuk support dia atau harganya 1,4 dolaran. Setelah dia udah tembus ke angka 1761, artinya resisten 1601 ini akan terhapus guys. Jadi resisten dia yaitu 1761 dan nanti dia akan mengudara ke 1,943 dolar atau hampir setara dengan 2 dolaran. Jadi menurut gua untuk bentuk polanya saat ini, polanya adalah pola bullish. Apalagi kalau kita lihat bahwa fundamentalnya, pemberitaannya ini untuk Cardano sangat luar biasa banget ya guys ya. Yang gua tunggu-tunggu sih sebenarnya adalah metaverse dia yaitu tentang Favia. Itu aja sih untuk pola kali ini tentang Cardano. Nah, kira-kira apakah menurut kalian Cardano akan bullish atau malah akan terjadinya bearish terlebih dahulu atau koreksi terlebih dahulu? Kalian bisa komentar di bawah ya guys ya. Dan sekali lagi gue ucapin terima kasih kepada kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jika ada kritik ataupun saran apapun itu tentang video kali ini, kalian bisa komentar di bawah. Atau kalau nggak, kalian bisa gabung ke grup Telegram gue. Di situ kita bisa diskusi apapun itu. Yang terpenting adalah koin yang berfundamental yang bagus. Gue ini sampai jumpa di next video. Dan like jika kalian suka dengan video gue. Dan dislike jika kalian gak suka dengan video gue. Bye-bye.